ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Fabrizio Romano bocorkan Patrick Kluivert gantikan Sintayong di Timnas Indonesia. Jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano memberikan bocoran soal pelatih baru Timnas Indonesia. Dikatakan Fabrizio Romano, sosok Patrick Kluivert bakal menggantikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dikabarkan, Kluivert akan dikontrak PSSI selama 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Seperti diketahui, bursa calon pelatih baru Timnas Indonesia kini tengah hangat menjadi perbincangan. Hal ini menjadi sorotan setelah keputusan PSSI memecat Sintayong pada Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa alasan pemecatan Sintayong karena beberapa faktor. Faktor utama yakni soal masalah strategi permainan dan masalah komunikasi dengan para pemain. Setelah memecat STY, Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa nantinya pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan pada 12 Januari 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun kini calon pelatih baru Timnas Indonesia mendadak dibocorkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia, yakni Fabrizio Romano. Diketahui, Fabrizio Romano merupakan jurnalis spesialis yang membocorkan seputar transfer pemain dan pelatih di Eropa. Dalam unggahan Twitternya, Fabrizio Romano mengumumkan bahwa sosok pelatih baru Timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Dikatakan Romano, nantinya Kluivert akan mendapat kontrak berdusari 2 tahun oleh PSSI dan klausul perpanjangan selama 2 tahun. Patrick Kluivert siap menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan selesai, tulis Fabrizio Romano dikutip dari laman Twitternya, Senin, 6 Januari 2025. Kontraknya 2 tahun plus opsi 2 tahun. Pengumuman akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Tujuannya adalah lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Fabrizio Romano. Laporan dari Fabrizio Romano itu tentu sejalan bocoran dari Erick Thohir yang menyebutkan bahwa Patrick Kluivert masuk dalam salah satu calon pengganti Sintayong. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu. Dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati. Kata Erick Thohir. Kemudian Erick juga tidak membantah bahwa salah satu diantaranya Patrick Kluivert. Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Jawabnya saat ditanya wartawan apakah Patrick Kluivert adalah salah satu nama yang diwawancarai. Sosok Patrick Kluivert tentu bukanlah asing di sepak bola Indonesia. Namanya pun sukses saat bersama Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona. Setelah pensiun menjadi pemain, Kluivert pun memulai karirnya di dunia kepelatihan menjadi asisten pelatih AZ di tahun 2008. Kemudian Kluivert juga menjadi asisten pelatih beberapa klub termasuk Brisbane Roar, NEC hingga timnas Belanda asuhan Louis van Gaal. Di pentas internasional, Kluivert pernah mendapat kepercayaan menjadi pelatih timnas Curaçao. Ia juga pernah menjadi asisten Clarence Seedorf di Timnas Kamerun. Jika ini benar, harapannya Patrick Kluivert dapat membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia meraih 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Selanjutnya, Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Nantinya 2 tim teratas di Grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.